Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Shalom. Pernahkah kita ada pada sebuah situasi di mana persoalan terasa begitu berat, kita benar-benar butuh pertolongan. Mungkin anak kita atau orang tua kita sakit, atau mungkin hal lain. Dan kita sadar bahwa saat itu kita adalah orang yang paling membutuhkan pertolongan, paling membutuhkan sesuatu dari orang lain. Tapi ketika kita pergi pada orang tersebut, yang ada adalah kita mendapatkan penolakan. Orang tersebut seolah tidak mempedulikan kita, dia justru mengabaikan kita. Tidak saja itu, kita justru diusir, bahkan dengan kata-kata hina kita terima. Mungkin dari kita ada yang pernah ada pada situasi yang demikian. Tapi kalau tidak pernah ada, mungkin bisa kita bayangkan, sungguh itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Kekasih Tuhan, hari ini seorang perempuan Kanaan tanpa nama menjadi figur utama yang ada dalam bagian cerita firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini, yang saya pikir baik untuk kita supaya kita darinya kita mencoba untuk menggali sesuatu yang berharga yang mungkin bisa kita pakai sebagai sebuah pelajaran berharga untuk kemudian kita bisa menjalani kehidupan kita. Pertama-tama ketika perikopnya bilang perempuan Kanaan yang percaya, kita perlu untuk tahu terlebih dahulu ada apa dengan perempuan Kanaan atau ada apa dengan Kanaan. Orang Kanaan dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, penghuni Sodom dan Gomora. Orang berdosa, kita ingat kisah Sodom dan Gomora yang dimusnahkan oleh api karena dosa mereka yang teramat besar. Dan orang Kanaan itu adalah bagian dari. Dikatakan dalam firman Tuhan ada dua daerah, Tirus dan Sidon. Ini dua daerah yang disebutkan dalam firman Tuhan berdasarkan letak posisi waktu itu Yesus berada. Saya ajak kita untuk kita buka Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dua daerah ini merupakan bagian di mana kalau sampai dikatakan demikian bahwa tanggungan pada hari penghakiman itu akan lebih ringan, artinya bahwa mereka itu cukup berat. Kekejian itu ada pada mereka, dosa itu ada pada mereka. Sesuatu yang keji di mata Tuhan itu ada pada mereka. Bahkan tidak saja demikian, pandangan orang Yahudi terhadap mereka adalah mereka orang-orang yang pantas untuk dimurkai dan tidak pantas untuk mendapatkan kasih daripada Allah. Itu tentang dua daerah ini dan termasuk perempuan Kanaan ini. Sekaligus bahwa perempuan Kanaan ini adalah orang yang tidak pantas untuk dekat dengan Yesus saja tidak pantas. Kita lihat dalam cerita firman Tuhan. Seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ketika dia bilang kasihanilah aku, artinya bahwa dia seorang perempuan yang pada saat itu sangat membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Dia tahu bahwa kalau dia sampai pada Yesus artinya dia akan mendapatkan jawaban yang baik. Dia dapat pertolongan daripada Tuhan. Apa yang terjadi ketika sampai pada Yesus? Yesus tidak mendengar dia. Tidak menjawab dia. Dalam ayatnya yang ke-23 dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini respon pertama yang Yesus buat kepada dia, pada seorang perempuan yang tengah membutuhkan pertolongan. Ini pertolongan yang mungkin ini sesuatu yang mendesak. Dan Yesus berharap bahwa saat itu dia harus mendapatkan pertolongan. Yesus tidak menjawab dia. Itu reaksi yang pertama yang dibuat oleh Yesus. Kedua, ketika dia semakin berseru, murid-murid bilang pada Yesus, "Suruh dia pergi." Dia ditolak. Artinya ada sebuah perintah, suruh dia pergi, artinya usir dia. Dia diusir. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia tidak pergi, tapi dia semakin mendekat kepada Yesus.
Dia semakin mendekat ketika dia mendengar mereka menyuruh supaya dia pergi dari tempat itu. Dia mendekat kepada Yesus, menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi apa yang Yesus katakan? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Saya pikir ini sebuah kalimat yang Yesus lontarkan. Ini kalimat kalau sampai bilang anjing itu sesuatu kata yang paling hina. Kita bisa buka Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-6 kita baca di situ. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dan dengan kakinya lalu ia berbalik menggoyak kamu. Artinya bahwa Yesus bilang sesuatu yang baik tidak pantas untuk diberi pada seekor anjing ataupun seekor babi. Sesuatu yang berharga tidak pantas untuk diberi. Ketika Yesus bilang pada perempuan ini tidak patut mengambil roti, artinya bahwa Yesus memberi sebuah kesamaan kepada perempuan Kanaan ini. Satu kalimat yang kalau kita pikir, wih, ternyata Tuhan Yesus kejam juga, sadis juga apa yang Tuhan Yesus bilang pada perempuan ini. Saya pikir kalau kita semua kita dibilang anjing tentu kita tidak terima. Sekalipun anjing adalah hewan paling dekat dengan manusia, tapi tentu kita tidak bisa menerima. Ketika Yesus bilang pada ayatnya yang ke 24 kita lihat di situ. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus seolah membatasi kasihnya, misinya, pekabarannya, keselamatannya hanya untuk orang-orang Israel. Kalau di luar Israel, Yesus tidak mau untuk memberikan kasihnya. Luar biasa apa yang dibuat oleh perempuan ini. Penolakan, diabaikan, hina yang dia terima, tapi tetap dia berusaha dan dia tidak mundur karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang berharga yang harus dia capai. Dia tahu bahwa dirinya hina dalam pandangan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus buat penolakan, bahkan kalimat-kalimat yang kita lihat terdengar sangat kasar, satu hal di situ yang harus kita ketahui bersama, bahwa Allah itu adil. Dosa tetaplah dosa. Yesus tidak mau berkompromi tentang dosa. Pendosa tetaplah keji di mata Tuhan. Orang yang berdosa itu tetap keji dan tetap hina dalam pandangan Tuhan. Karena apa? Karena dosa tersebut. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi, tapi tetap dosa hina di hadapan Tuhan. Makanya kalau perempuan Kanaan ini ditolak, itu dalam rangka dia seorang pendosa. Tapi satu hal yang sungguh luar biasa, dari kekejian yang terlihat pada seorang perempuan Kanaan ini sebagai orang berdosa, dari sesuatu yang terlihat hina dari perempuan ini, sesuatu yang luar biasa yang sungguh Tuhan membuatnya menjadi berarti. Ketika Tuhan Yesus bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Artinya perempuan ini tahu dia terlalu hina dalam pandangan Tuhan. Dia berharga, tapi karena dosa dia pada akhirnya menjadi hina. Dia tidak layak untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya. Roti yang layak itu tidak pantas untuk dia dapatkan. Tapi dia tahu benar dengan keyakinan imannya bahwa sesuatu yang berharga, belas kasihan yang ada pada Yesus pantas untuk dia dapatkan. Kalau kita lihat tentang anjing yang tidak pantas untuk dapat roti, kita kalau sesayang-sayangnya kita pada anjing peliharaan kita, kita tidak mungkin angkat kita punya anak, punya makanan yang kita sudah masak enak-enak lalu kita kasih makan anjing, kemudian anak kita tidak dapat. Karena kita tahu posisi itu berbeda. Tapi kita akan mungkin kasih makanan-makanan sisa atau makanan mereka itu pisah, artinya ada pembedaan. Tapi Bapak Mama kalau dikatakan dalam firman Tuhan ini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah. Bapak Mama, kita tidak pernah, saya yakin bahwa kita semua dalam rumah kita tidak pernah kita ada dalam satu hari di mana
Ketika kita ada makan, duduk keliling meja makan, tiba-tiba anjing tetangga atau mungkin anjing yang kita tidak tahu dia dari arah mana, dia datang dan masuk, kemudian dia pilih makanan-makanan sisa yang ada di bawah meja. Tentu tidak. Justru anjing yang kita pelihara dalam setiap hari hidup kita, kita sama-sama dengan anjing tersebut, dia yang akan masuk dengan santai dan kemudian ada di bawah meja. Artinya bahwa perempuan ini tahu dia ada dalam bagian lingkaran kasih Allah. Dia bukan orang di luar kasih Allah. Makanya kenapa ketika penolakan dia terima, dia tetap berusaha karena dia tahu bahwa kasih Allah itu ada bagi dia. Sekalipun karena murka Allah, Allah membencinya, tapi dia tahu ada titik di mana belas kasihan Allah itu akan Allah nyatakan bagi dia. Kekasih-kekasih Tuhan, kesadaran penting dalam hidup. Ketika kita lihat perempuan ini, dia menyadari dirinya, bahkan kalau mau bilang dia disamakan dengan seekor anjing pun dia terima. Satu yang dia utamakan di situ adalah dia sedang berjuang untuk sesuatu yang luar biasa, yaitu anak perempuannya. Kekasih-kekasih Tuhan, saya kutip sebuah kalimat di sini dari Thomas Carlyle. Dia bilang begini, kesalahan terbesar manusia adalah ketika manusia tidak mau mengakui bahwa dirinya berdosa. Kesalahan terbesar manusia. Kita salah apa-apa, tapi kalau kita sampai mengakui bahwa kita orang yang tidak berdosa, maka kita adalah orang yang paling salah. Karena pada dasarnya semua orang berdosa. Artinya kalau kita mengakui kita adalah orang yang hina, itu sesuatu yang perlu. Karena memang pada dasarnya kita adalah berdosa. Kalau kita ditolak oleh Allah, itu perlu. Karena memang itu harus diterima oleh orang yang adalah pendosa. Kekasih-kekasih Tuhan, belajar untuk tidak protes. Apa yang terjadi pada perempuan ini luar biasa. Ketika berkali dia ditolak, diabaikan, bahkan dihina, dia tetap ada. Dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menerima dia. Kadang-kadang kita minta sesuatu pada Tuhan, kita rasa Tuhan tidak jawab kita punya doa. Kadang-kadang kita rasa ketika Tuhan tidak jawab kita punya doa, kita bukan menjadi orang yang berefleksi diri, mengoreksi diri, kita justru bersembunyi daripada Tuhan. Beta berdosa jadi biar beta tak usah pikir, tak usah ibadah nanti sonde enak karmana. Tapi justru orang kalau menyadari dirinya berdosa, itulah yang membuat dia bersemangat untuk mencari Tuhan. Orang yang tidak suka cari Tuhan itu orang yang memang dia rasa diri dia sudah terlalu suci dan tidak butuh Tuhan. Kita datang di sini bukan karena kita orang suci. Gereja pada dasarnya adalah orang-orang yang keluar dari kegelapan menuju terang. Artinya bahwa kita bukan orang baik. Kita ada di sini karena kita orang berdosa. Kita tahu kita butuh Tuhan. Makanya ketika Tuhan memberi sesuatu pada kita, tidak berdasarkan jawaban doa kita, jangan putus asa, jangan menyerah. Karena ada kasih Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita. Kenapa Tuhan berkali-kali menolak dia? Bahkan sesuatu yang hina Tuhan buat. Tuhan mau uji seberapa kuat dan tangguh perempuan ini berjuang untuk mendapatkan kasih Tuhan. Itu yang mau Tuhan Yesus lihat. Ketika Tuhan Yesus bilang Tuhan hanya datang untuk orang-orang Israel, apakah kita mau bilang Tuhan Yesus sukuisme? Atau dia hanya lihat orang-orang tertentu, hanya bangsanya saja yang dia hanya sedang mau menguji perempuan ini, apakah perempuan ini akan berusaha untuk dapat kasih daripada Tuhan atau justru menyerah karena penghinaan, penolakan yang dia terima. Ini sesuatu yang luar biasa yang perlu untuk kita pelajari. Belajar dari perempuan ini. Sesuatu tidak membuat dia putus asa sekalipun itu penting. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, minggu ini kita ada sebagai orang-orang yang akan mengakhiri bulan keluarga, minggu terakhir bulan keluarga. Kalau tadi kita lihat, perhatikan tema yang diberikan bagi kita, iman diwujudkan dalam rasa tanggung jawab. Sesuatu yang perlu untuk kita pelajari dari perempuan Kanaan ini. Sebagai seorang ibu, perjuangan yang luar biasa yang dia lakukan. Pertama, bahwa dia berjuang untuk membuka mata orang Yahudi yang menganggap orang Kanaan, menganggap orang Tirus, orang Sidon itu orang yang tidak layak untuk dapat kasih Tuhan. Dia membuka mata banyak orang. Bahwa kasih Allah itu tidak bisa dibatasi hanya pada suku tertentu, hanya pada orang tertentu.
lalu orang berdosa tidak. Kasih Tuhan ada bagi setiap orang, asalkan kita punya ketulusan hati untuk melihat kembali pada diri kita, tahu siapa kita, koreksi diri kita. Perempuan Kanaan membuka mata banyak orang bahwa tidak saja mereka yang adalah Israel, umat pilihan Allah, yang berhak untuk dapat kasih karunia. Dia seorang perempuan Kanaan, dia juga pantas untuk mendapatkan kasih Allah. Dan kemudian kalau kita lihat pada akhir firman Tuhan, anak dari perempuan ini, apa yang dicari oleh perempuan ini dia dapatkan pada Yesus. Kasih Tuhan ada bagi dia. Kerendahan hatinya membuat Yesus pada akhirnya berbelas kasihan. Tidak untuk seterusnya, tidak untuk selamanya murka Allah, dendam Allah itu ada bagi manusia. Allah tetap berbelas kasihan. Kekasih-kekasih Tuhan, hal yang lain yang mungkin bisa kita lihat dari perempuan ini. Dia berjuang, dia ditolak, dia diusir, dia dihina untuk satu hal. Dia sedang berjuang untuk seorang anak perempuannya yang tengah menderita. Dia tidak peduli bahwa penolakan itu sakit. Dia tidak peduli bahwa diabaikan itu sakit. Dia tidak peduli bahwa penghinaan yang dia terima itu melukai dia. Yang dia tahu adalah bahwa anak perempuannya sedang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Dia berjuang, perjuangan yang luar biasa. Pertanyaan bagi kita sebagai orang-orang yang adalah keluarga Kristen, sejauh mana perjuangan kita untuk membuat keluarga kita mendapatkan apa yang layak, apa yang baik, dan apa yang terbaik? Sejauh mana perjuangan kita? Mungkin kita seorang ibu sebagai janda, atau mungkin kita seorang ayah sebagai duda, kita sebagai orang tua tunggal. Kekuatan Tuhan taruh dalam diri kita asalkan kita mau untuk berusaha. Dalam firman Tuhan ini tidak dijelaskan ini perempuan Kanaan ini dia bersuami atau tidak, dia janda atau apa, tidak dijelaskan dalam cerita firman Tuhan ini. Tapi kalau kita lihat dari kisah, dia berjuang seorang diri. Mungkin dia janda atau mungkin dia seorang perempuan yang ditinggal suami, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa dia berjuang seorang diri untuk anaknya. Kalau hari ini kita didapati berjuang sendiri untuk anak-anak kita, percaya Tuhan menguatkan kita. Mungkin ibu kita berjuang sendiri, doakan dia. Sesuatu yang baik sedang dia perjuangkan untuk kita. Atau mungkin hari ini kita bergumul sebagai seorang ayah, sebagai orang tua tunggal. Kita sekaligus mengambil peran ayah dan ibu sekaligus karena tidak ada ibu. Atau kita sebagai ibu sekaligus ayah karena tidak ada suami dan lain sebagainya. Tuhan melihat kita berharga dan Tuhan tahu kerinduan kita untuk membuat, memberi yang terbaik, mengusahakan yang terbaik bagi keluarga kita, terutama bagi anak-anak kita. Luar biasa perempuan ini, kesembuhan yang dia harapkan, sesuatu yang terbaik. Dia tahu bahwa anak perempuannya butuh sesuatu yang baik. Memang perjuangan ibu ini sesuatu yang luar biasa tanpa mengabaikan bapak-bapak. Perjuangan seorang ayah juga demikian. Setiap orang berjuang dengan tanggung jawabnya. Kalau kita bilang kita beriman, iman kita harus ditunjukkan, kasih kita harus ditunjukkan melalui tanggung jawab kita dalam rumah tangga kita. Jangan-jangan kita abaikan tanggung jawab kita. Perempuan Kanaan ini mengajarkan kepada kita sebuah tanggung jawab yang total. Jangan-jangan karena masalah sepele lalu kita meninggalkan tanggung jawab kita, entah sebagai ibu, entah sebagai ayah dalam sebuah keluarga. Kekasih-kekasih Tuhan, saya cukup terharu dengan perempuan Kanaan ini sebagai seorang ibu. Ketika saya melihat dalam teks ini apa yang adalah perjuangannya, kemudian satu hal ada di benak. Kita kadang-kadang bertanya dalam hidup kita, siapa yang paling mencintai kita di dunia ini? Kita justru cari nyongko, nonako. Orang yang paling mencintai kita adalah orang tua kita. Jangan cari di mana-mana siapa yang paling mencintaimu. Karena yang paling mencintaimu adalah ibumu. Ibu atau mamamu. Saya ajak kita untuk kita sama-sama berpikir sejenak, memikirkan tentang nama dari ibu kita. Atau mungkin kita sebagai seorang ibu.
Coba ingat nama dari mama kita. Lalu pikirkan ini. Dia ibu yang paling mencintaimu. Dia perempuan yang paling mencintaimu. Dia yang tidurnya selalu terganggu karena memikirkanmu. Dia yang paling senang saat melihatmu bahagia. Dan dia yang paling bersedih saat melihatmu terluka. Dia yang paling bangga saat kau sukses. Dan dia yang rela melakukan apa saja demi kebaikanmu. Pergi dan berterima kasih pada dia ibumu. Pergi dan berterima kasih pada dia ayahmu. Mereka telah berjuang untuk sesuatu yang baik bagi kita sebagai anak-anak. Dan juga mungkin kita sebagai ibu. Mari belajar dari perempuan Kanaan ini. Tak peduli apapun kesulitan yang dihadapi, yang ada, yang dia tahu adalah dia seorang ibu yang harus berjuang untuk sebuah kebaikan. Mari kita menjadi orang yang tahu berterima kasih pada mama dan bapak kita karena kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Tuhan menolong kita untuk mengakui diri kita dan Tuhan menolong kita untuk memiliki kasih layaknya kasih seorang ibu. Amin.